Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari kemarin, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-8, kita membahas terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Mulai dari pengertian, adab, yang dibolehkan, yang dibatalkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita beralih pembahasan fokus terhadap keutamaan-keutamaan atau kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan, agar menambah semangat kita, giroh kita untuk terus memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan rangkaian ibadah selama sebulan penuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus mengetahui? Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Kalau kemarin kita membahas tentang amaliyah iktikaf, amaliyah yang sangat sederhana tapi sering dilalaikan oleh kita, maka dengan kita memahami iktikaf, fungsi, faedah, fadilahnya, maka tetap setiap masuk masjid jangan kita lupakan niat untuk beriktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi taqarruban ila Allah. Nah, itu sunnatalillahi ta'ala. Baik. Di dalam sebuah khobar dijelaskan bahwa idza halla hilalu ramadhana sohal arsh wal kursi wal malaikah wa ma dunahum. Ketika muncul hilal atau bulan di awal bulan Ramadan, maka ars ini bergetar, berguncang. Bahkan para malaikat Allah itu terkagum-kagum, dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Makhluk ini kan ada yang nyata, ada yang gaib. Termasuk malaikat ini makhluk Allah yang gaib bagi kita umat manusia. Nah, ketika baru muncul hilal Ramadan, mereka semuanya ramai penduduk, penduduk luar angkasa ini. Ramai karena terkagum-kagum dengan munculnya bulan suci ini. Nah, ketika bulan sudah muncul, yaquluna, mereka berseru, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamati. Ketika muncul di awal bulan suci Ramadan, semua makhluk-makhluk Allah, para malaikat dan makhluk yang lain berseru, beruntunglah bagi umat Muhammad, beruntunglah bagi umat Muhammad dengan kemuliaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Jadi makhluk-makhluk Allah yang lain tuh iri dengan kita. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan itu spesial untuk umat Muhammad. Nah, sehingga mereka terkagum-kagum. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar. Nah, mulai muncul bulan Ramadan, makhluk-makhluk Allah yang lain, matahari,
bulan, wal kawakib, bahkan bintang-bintang, semua beristighfar kepada Allah. Ya. Wastaghfarat lahum syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa. Bahkan seluruh burung-burung yang berterbangan di udara semua beristighfar. Wassamak fil ma, ikan-ikan di lautan. Di malam pertama bulan suci Ramadan mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Muhammad. Jadi ikan-ikan itu di malam pertama bulan suci Ramadan minta kepada Allah, ya Allah ampunilah umat-umat Muhammad. Burung-burung kan nggak punya dosa, Pak. Bisa jadi doanya burung-burung, ikan-ikan di lautan itu lebih diterima daripada doa kita yang sudah banyak dosa. Mereka setiap malam, mulai malam pertama mendoakan atau memohonkan ampun kepada Allah. Wa kulli dhi ruhin ala wajil ardi fil laili wan nahar, bahkan seluruh makhluk Allah yang memiliki ruh, termasuk tumbuh-tumbuhan semuanya, mereka beristighfar kepada Allah. Illa syayatin alaihimul laknah, kecuali satu makhluk Allah yang tidak beristighfar di malam bulan Ramadan. Siapa itu? Asyayatin, setan-setan, iblis, suanggi, pocong, dan seterusnya, dan keturunannya itu. Jin, ifrit, jin-jin yang tidak beriman, mereka yang tidak mau memohonkan ampun kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Fa'idha asbahu la yatsrukillahu ahadan minhum illa yaghfirulahu. Sehingga dengan semua makhluk-makhluk Allah memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Muhammad, harapannya, ya, harapannya di pagi hari Ramadan, setiap malam mereka beristighfar. Harapannya di pagi hari Ramadan, semua umat Muhammad ini mendapatkan ampunan Allah setiap malam. Ini bayangkan ini. Ya. Kemuliaan, karomah. Ya. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf itu karomah. Kemuliaan. Kalau para nabi itu mukjizat. Ya. Kalau orang-orang yang soleh seperti ulama salafus soleh itu bisa berupa ilham. Di bawahnya lagi karomah, kemuliaan. Maka ada para wali-wali dulu memiliki karomah. Saking karomahnya mereka itu ketika melewati suatu jalan, bukan hanya orang manusia yang tunduk, bahkan semut-semut pun juga tunduk. Banyak wali-wali Allah yang berjalan di atas lautan itu tidak tenggelam mereka. Nah, itu namanya karomah. Nah, karomahnya di bulan suci Ramadan bukan hanya para wali. Kita semua umat Muhammad ini punya karomah. Apa itu? Semua makhluk mendoakan kepada kita kecuali setan. Karena memang setan ini setan ini kan salah satu makhluk yang merasakan iblis, tidak merasakan surga Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan, ya, atau di saat para malaikat semua sujud, hanya iblis yang tidak mau sujud, akhirnya iblis dilaknat oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini, dikeluarkan dari surga. Tapi satu syarat, kata iblis, memohon kepada Allah, ya Allah, aku rela menerima keputusanmu untuk keluar dari surga ini dengan satu syarat. Apa syaratnya yang diminta oleh iblis dan kawan-kawan? Berikan aku kesempatan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak Adam, keturunan Adam ini, untuk menemaniku di neraka nanti. Nah, ini. Makanya ya sampai kiamat yang namanya asyayatin, setan, iblis dan seterusnya itu tidak akan pernah ridho dengan kebaikan umat Muhammad. Karena mereka punya misi satu. Apa itu? Mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menghuni neraka. Dan iblis itu, ya,
menggoda kita dengan sesuatu yang pada umumnya disenangi oleh manusia ini. Bermalas-malasan, ya, meninggalkan perintah, kewajiban, melakukan larangan, dan seterusnya. Hawa nafsu. Ini salah satu pintu masuk iblis menggoda umat Muhammad. Orang mau belajar diganggu, mau sholat diganggu, bikin apa sholat, buat capek, lebih baik tidur, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang itu tugas iblis. Dan dengan adanya godaan dari setan, itu tantangan ujian bagi kita umat manusia. Hidup niku kalau tidak ada ujian ya tidak seru, ya. Dan Allah memberikan ujian. Allah ingin tahu siapa yang paling terbaik amal perbuatan, siapa yang paling baik dalam menyelesaikan ujian hidup ini, ya. Jadi sama dengan anak-anak santri kita ketika di sekolah mau naik kelas harus diuji dulu. Nah, salah satu tujuan ujian itu agar supaya diketahui mana murid yang pintar, mana yang masih belum, prestasi mereka. Sama Allah menguji kita dengan berbagai macam persoalan hidup karena Allah ingin tahu, ya, nilai kita. Ingin tahu siapa yang terbaik amal perbuatannya. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Mulai pertama masuk bulan suci Ramadan bukan hanya malaikat, burung, ikan yang berseru di malam itu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berseru kepada malaikat. Instruksi lah. Wahai para malaikat, mulai malam ini, mulai awal Ramadan ini, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai malaikat, khusus di bulan suci Ramadan, jadikanlah seluruh solat-solatmu, tasbihmu, dan ibadahmu yang lain semua engkau khususkan. Engkau peruntukkan untuk umat Muhammad. Ya. Jadi makanya kenapa Rasulullah di beberapa pertemuan yang lalu saya sempat jelaskan sabda Rasulullah, barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Kenapa kita harus bahagia? Karena kemuliaan seperti ini hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Setelah selesai Ramadan, ikan-ikan, burung-burung, semua makhluk Allah berhenti beristighfar. Tidak lagi mendoakan kepada kita. Kecuali ada beberapa golongan termasuk anak-anak kita yang lagi mencari ilmu agama. Selama mereka mondok, maka ikan-ikan di lautan akan memohonkan ampun kepada mereka. Nah, itu kalau berbicara keutamaan ilmu, nanti akan ketemu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar agama. Nah, itu. Jadi biar anak-anak kita nakal di pondok. Sekarang nakal belum tentu besok nakal. Kenapa? Boleh jadi doa orang tuanya itu tidak diterima oleh Allah, tapi doa makhluk-makhluk Allah yang lain diterima. Kadang di pondok itu ada yang awalnya nakal sekali, malas. Tapi setelah beberapa tahun dia berubah drastis anaknya. Atau bahkan sebaliknya. Nah ini. Jadi beruntung bagi kita yang memiliki anak dan anak kita itu mau dipondokkan. Mau belajar tentang ilmu-ilmu Allah. Makanya anak-anak santri ini gak usah minder dengan yang tidak mondok itu. Sekarang santri pondok itu bukan pendidikan yang terbelakang. Bahkan pondok sekarang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang punya banyak kelebihan dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain. Apalagi dengan munculnya corona ini banyak hikmah. Ya. Orang tua pusing ngurus anaknya. Sedikit-sedikit main HP game. Nah, dan tidak bisa melarang anak-anak kita dengan dunia
teknologi seperti itu. Kenapa? Karena sistem anak-anak kita itu digiring untuk masuk ke dunia teknologi. Nah, sementara usia anak-anak kita banyak yang belum siap menerima informasi perkembangan dari teknologi mutakhir ini. Jadi ini masalah ini. Sehingga pesantren merupakan solusi ya untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi yang merupakan ujian terhadap anak-anak kita. Memang berat. Masa kecil kita dulu tidak bisa disamakan dengan masa kecil mereka. Waktu saya masih kecil, ya, itu habis maghrib tidak ada rumah yang menyalakan TV. Anak-anak bawa obor, sibuk ke surau, ke musola, ke langgar, mengaji semuanya. Nah sekarang ya, orang sudah suasana seperti itu sudah kurang terlihat lagi. Bahkan di kampung-kampung gitu. Di kampung saya di Halmahera sana, anak itu setelah selesai belajar Al-Quran tamat, malas untuk belajar yang lain. Mereka habis maghrib main ke sana kemari apa. Nah, makanya kemarin ada salah satu orang yang tanya-tanya dengan dunia pesantren. Maka saya jawab begini, Pak, semalas-malasnya anak pondok, dia itu tidak bisa jauh dari Al-Quran dan sholat 5 waktu. Semalas-malasnya anak pondok. Ya. Tapi serajin-rajinnya anak yang di luar pondok, banyak di antara mereka yang jauh dari Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik. Nah ini. Nah, kemudian di antara karomah yang Allah berikan kepada umat Muhammad di bulan suci Ramadan, Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Coba bayangkan ini. Tadi semua makhluk Allah diperintahkan untuk berdoa. Tidurnya orang yang berpuasa itu berkah. Tidurnya ini. Tapi jangan dibuat kesempatan. Wah ini bulan tidur. Nah, ini. Mas Pul, mana Mas Pul? Jaturu disik. Nah, ini jangan disalahpahami ya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan. Ketika seseorang bangun dari tempat tidurnya di bulan suci Ramadan, yang enggak bangun berarti enggak dapat kemuliaan. Nah, jadi begini cara memaknai hadis. Jangan kemudian dipahami wah berarti orang tidur di bulan Ramadan berarti mulia nanti. Padahal yang dimuliakan itu orang yang bangkit dari tidurnya. Ketika umat Muhammad ngelilir bangun dari tempat tidurnya di bulan suci Ramadan, wa taharrak fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin, lalu dia berpindah dari tempat tidurnya, ya, bergeser dari tempat tidurnya. Misalnya tadi malam kita tidur di kasur atau di tikar, bangun untuk sholat subuh, yaqulu lahu malakun, malaikat itu berkata kepada tempat tidur kita. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Kum barakallahu fika wa rahimakallah. Berdirilah, bangunlah wahai kasur-kasur, tikar-tikar, selimut-selimut bekas tidurnya orang yang berpuasa. Ya. Bangunlah kamu, ikut bangun. Ya. Jadi kita bangun, yang membangunkan tempat tidur kita itu malah malaikat. Fa idza qama bi niyatis shalah, ketika kita berdiri, setelah bangun berdiri mau sholat subuh, yad'u lahul firas, tempat tidur kita itu mendoakan kita. Kasur-kasur kita, sejadah, apa lemek lah yang kita buat tidur, ketika kita sholat mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'tihil firashal marfu'ata. Ya Allah, berikanlah, sediakanlah singgasana kasur yang tinggi di surga nanti.
Jadi tempat, saking keramatnya orang yang berpuasa, tempat yang kita tidurin itu juga punya keramat. Punya keramat apa? Mereka bisa berdoa kepada Allah. Tapi jangan tidur di karpet. Ini berdosa kalau sampai bikin pulau di sini, santri-santri ini. Dilarang keras tidur di karpet. Karena orang yang mengotori masjid itu berdosa. Nah, jadi bekas tempat tidur kita saja itu berdoa kepada Allah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa idza labisa saubau, bahkan ketika kita bangun tidur kemudian kita pakai baju salat, yad'u lahu saub. Baju yang kita pakai ini berdoa kepada Allah. Berdoa, Allahumma a'tihi min hilalil jannah, ya Allah, berikanlah dia yang memakai aku sekarang, baju kita yang kita pakai ini. Itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah dia pakaian-pakaian yang indah di surgamu nanti. Bayangkan ini. Tapi kalau baju kita nggak pernah dicuci, ya malas mendoakannya. Saya beberapa hari yang lalu pernah menceritakan hikayah seorang laki-laki yang masuk surga karena dia memakai baju-baju spesial selama bulan Ramadan. Baju juga punya hak untuk dibersihkan, terutama anak-anak santri ini. Jangan malas mencuci. Kalau kalian malas mencuci, pakaian yang Anda pakai itu akan malas mendoakan. Baju yang kita pakai itu punya keramat bisa berdoa kepada Allah. Wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lahu, bahkan sandal yang kita pakai ketika kita bangun tidur dari kamar ini, baju kita mendoakan kepada Allah. Pakai sandal pun, sandal kita itu mendoakan kepada Allah. Sudah diinjak, ada tai diinjak, kotoran diinjak, itu sandal itu. Tapi di bulan suci Ramadan, ketika kaki kita menginjak sandal kita untuk pergi ke masjid, sandal itu berdoa kepada Allah. Nah, bayangkan, kecuali sandal hasil gosopan, itu nggak mau berdoa itu. Santri hati-hati itu. Mau mendoa. Apa doa sandal kita? Allahumma sabbit qadamaihi 'alas sirat. Sabbit qadamaihi 'alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak kaki hambamu ini di atas siratal mustaqim. Itu, bayangkan itu sandalnya orang yang berpuasa. Itu ikut keramat di bulan suci Ramadan. Mereka mendoakan kita agar kaki kita ketika melewati siratal mustaqim, kaki kita itu tidak terpeleset. Yang penting syaratnya satu, bukan sandalnya orang. Ini yang harus jadi catatan ini. Makanya santri dulu ketika saya di pondok, hukuman bagi santri yang gosok, setiap Jumat ada waktu habis Jumatan, jam 2 sampai jam 3 itu takzir bagi santri yang menggosok sandal-sandal pakaian ini. Santri itu sarungan, dibuka bajunya, tapi khusus di lingkungan putra. Dikalungin sandal suruh keliling, tawaf di pondok itu. Dulu hukumannya begitu. Karena apa? Prinsip kita di pondok, daripada santri kita nanti dihukum oleh Allah di akhirat, lebih baik dihukum di dunia. Nah itu. Jadi berat. Makanya ada yang teman saya ditulisin itu. Nah, di Mahat ini saya pernah ketat tentang sandal. Soalnya kalau nggak ditulisin, beli sekarang nanti sore sudah hilang. Digosok. Akhirnya anak-anak kreatif. Ada yang ditulis pakai silet, awas neraka. Nah, mau nginjak itu. Ya. Banyak aneh-aneh anak-anak itu. Awas neraka, berarti kalau bukan miliknya sama saja menginjak bara api dari neraka. Itu
itu gosok itu. Jadi hati-hati. Freddy beli sandal jepit sendiri, dinamakan. Ya. Tulisin saja, jangan gosok. Ya. Awas, haram, terserah. Ini hanya peringatan saja. Nah, sandal yang kenapa? Karena sandal yang kita pakai mendoakan kepada kita selama bulan suci Ramadan. Wa idza tanawala al-ina'a yad'u lahul ina, bahkan kita memegang sesuatu di bulan suci Ramadan, sesuatu yang kita pegang itu berdoa kepada Allah. Saking keramatnya tangan orang yang berpuasa. Jangan diremehkan. Mas Edi itu sekarang keramat. Jadi kalau pegang motornya siapa, motornya itu langsung mendoakan Mas Edi. Dan keramat itu insya Allah akan hilang ketika Ramadan hilang. Beda kalau ulama-ulama para wali. Nah, itu keramatnya berlanjut. Tapi kalau kayak kita-kita ini, minimal kita bisa bersyukur atas karomah kemuliaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Kita misalnya selama menjalankan ibadah puasa, kita pegang pena, maka pena itu mendoakan kita kepada Allah. Allahumma a'tihi min aqwabil jannah. Ya Allah, berikanlah dia pena dari surga. Ketika kita pegang buku kita berdoa, ya Allah berikanlah dia buku dari surga nanti. Nah itu. Jadi keramat ini. Jadi jangan diremehkan. Mas Sepul itu jangan diremehkan. Dia pegang olinya berdoa. Ya Allah. Olinya berdoa kepada Allah. Ya, tapi lah wae salat turu ya keramatin entek nih mungkin. Wa idza tawaddoa yad'u lahul ma. Ketika orang yang berpuasa berwudu, air yang kita buat wudu itu langsung berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Allahumma tahhirhu minad dunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan. Air ini. Jadi sampai air yang kita buat wudu itu keramat. Ketika dibuat wudu oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kecuali satu, jangan ambil air untuk diminum. Bukan keramat itu namanya, laknat ini. Jadi ketika kita ngambil air untuk berwudu. Jadi jangan remehkan Freddy. Air saja bisa keramat disentuh oleh Freddy. Wa idza qama ilas shalah. Setelah wudu, umat yang berpuasa itu siap-siap untuk kamar yang kita tinggalkan, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma wassi' qabrahu wa nawwir hufratahu. Ya Allah, luaskanlah kuburannya nanti, rumah peristirahatan kita. Wa nawwir hufratahu, dan terangilah alam kegelapannya di alam barzakh nanti. Maka ada doa kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua kami ya, rawdatan min riyadil jinan, kebun, taman di antara taman-taman surga. Ya Allah, wala taj'al qabrahu, jangan jadikan kuburan-kuburan orang tua kami hufratan min hufarin niran, jurang dari jurang-jurang api neraka. Nah, rumah kita, kamar kita selama bulan suci Ramadan, ketika kita tinggalkan menuju masjid, mereka Allah wajid rahmatahu, dan tambahkanlah kasih sayangmu wahai Allah. Ketika semua makhluk mendoakan kita, baju kita, kasur kita, sandal kita, bekas air wudhu kita berdoa kepada Allah,
maka Allah wa yangdurullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Allah langsung melihat kita semua itu dengan pandangan rahmat. Ya. Dengan sebab sesuatu yang kita sentuh selama kita menjalankan bulan suci Ramadan. Wa yaqulu indad du'a, ya abdi, dan Allah berseru, ya, berseru ketika hambanya berdoa, ya abdi minkad du'a wa minnal ijabah. Wahai hambaku, kata Allah ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan, minkad du'a, darimu doa permintaan, wa minnal ijabah, dan dariku terkabulnya doa. Intinya apa? Ketika, wahai hambaku, ketika engkau berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doamu. Wa minkas su'al wa minnan nawal, dan ketika kamu meminta, maka akan aku berikan. Ini kata Allah. Wa minkal istighfar wa minnal ghufran, ketika engkau memohon ampun beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan maghfirahnya, ampunannya. Ini salah satu karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad di bulan suci Ramadan. Maka pantas jika mulai masuk bulan suci Ramadan, aras ini semuanya bergemuruh. Ya. Terheran-heran, takjub dengan besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang terakhir, karena besarnya kemuliaan yang Allah berikan, lalu apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Fayam bagi lil mu'minina ayyahtarima syahra Ramadan. Maka sudah selayaknya, seharusnya bagi orang-orang mukmin itu memuliakan bulan Ramadan. Allah sudah memuliakan kita, maka kita harus memuliakan bulan Ramadan. Wa yahtariza minal munkarati, dan jagalah dirimu dari perbuatan-perbuatan mungkar. Wa yastagila bit ta'ati, sibukkan dirimu dengan taat, dengan ibadah kepada Allah. Kurangi sibukan keduniawian. Ini maksudnya. Jadi kalau kita ini yang pekerja pengajar, ketika kita bergelut di hal-hal yang sifatnya duniawi, banyaklah perbanyak zikir agar profesi pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Wastagila bit ta'ati, di bulan suci Ramadan ini perbanyak kita menyibukkan diri bis sholat, minas sholat. Satu, perbanyak sholat. Sholat 5 waktu tambah sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Ini sholat sunnah yang paling utama. Itu yang pertama, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat 5 waktu. Nah, kemarin Satu Rajab dapat pertanyaan, apakah ada dalilnya bahwa sholat sunnah rawatib itu lebih utama dari sholat tarawih? Nah, di kitab Fiqh Sunnah yang kalau baca kemarin itu banyak dalilnya, keutamaan tentang sholat sunnah rawatib. Nah, itu banyak. Kenapa? Sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi 5 waktu itu seutama-utamanya ibadah sholat sunnah. Karena dia punya fungsi lebih, dia nanti yang akan menyempurnakan sholat fardu kita yang pernah kita akhirat. Di hadis itu diriwayatkan, dijelaskan, para malaikat yang pertama kali menanyakan di antara amal ibadah hambanya tentang sholat. Bagaimana sholatmu? Kalau ada kekurangan, para malaikat tanya, mana sholat sunnahmu? Dan yang bisa melengkapi sholat fardu kita adalah sholat sunnah rawatib.
Makanya kemarin ada ceramah yang viral dari Buya Yahya itu, ya kan? Dia menyayangkan kalau orang sholat taraweh meninggalkan sholat sunnah ba'diyah. Tapi memang betul. Nah, apakah sholat sunnah taraweh tidak punya kemuliaan? Banyak kemuliaan, tapi tidak bisa melebihi sholat sunnah rawatib. Makanya sholat sunnah rawatib ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang mendekati wajib. Itu sholat sunnah rawatib. Walaupun ada beberapa rakaat ghairu muakkadah, misalnya qoblal maghrib, sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib, itu sunnah tapi tidak muakkadah. Nanti penjelasan lain. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah rawatib ini banyak. Kalau lengkap di kitabnya Wahbah Az-Zuhaili. Ini ada kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini lengkap penjelasannya. Sayang kula buat enggak ada kitab ini. Salat wat tasbih yang kedua, perbanyak tasbih di bulan suci Ramadan. Wat tadzkir, perbanyak zikir. Artinya apa? Khusus di bulan suci Ramadan, mari kita luangkan waktu kita untuk menambah intensitas zikir kita, bacaan tasbih kita kepada Allah. Makanya santri ini minimal, nanti saya pantau ternyata ada yang tidak hatam Al-Quran, berarti nggak boleh pulang. Kecuali 1-2 orang yang memang belum ini. Ya, putra nanti tanggal 25 Ramadan dapat 19 juz, dilarang pulang. Jadi minimal itu ya, minimal 1 kali hatam. Syukur-syukur bisa 2-3 kali hatam. Ya. Ada yang kurang 1-2 orang. Nanti sore berarti harus mendapat minimal berapa juz? 9 juz. Nah, habis asar nanti cek 1. Yang enggak dapat boleh makan buka puasa dulu, pakai air dulu. Ya, ini namanya takzir. Takzir itu sesuatu yang membuat orang itu berhati-hati meninggalkan perintah Allah. Dalam rangka melatih santri, kecuali yang ada keterbatasan penglihatan santri kita, nah, itu nggak bisa disamakan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang normal ini harus dipaksa ini. Kalau nggak dipaksa mereka, ya namanya anak-anak harus didampingi terus. Yang terakhir, watilawatil Quran, perbanyak kita membaca Al-Quran. Jangankan bacaan kita menyentuh Al-Quran saja. Di bulan suci Ramadan, Al-Quran itu akan mendoakan kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-9 ini, kita tetap diberikan hati yang istiqomah oleh Allah. Terus semangat menjalankan perintah-perintah Allah. Dan puasa kita kali ini semakin meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.